Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya dan hakikatnya kalimat salam adalah merupakan pesan dari Rasulullah SAW, yaitu afsus salam, menebarkan salam, yang hakikatnya senantiasa kita menebarkan saling doa, mendoakan atas keselamatan kita, dan juga senantiasa kita mendapatkan keberkahan, lebih-lebih salam dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga patutlah kita senantiasa menebarkan kalimat salam ini demi untuk mendapatkan 3 hal tadi, yaitu keselamatan, berkah dari Allah, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu penting kita menebar salam di antara kita. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadza ila yawmil lahza. Hadirin wal hadirat jemaah tarawih, insyaallah semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan walafiat, umur yang panjang, rezeki yang berkah, doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih kita mendapatkan ampunan maghfirahnya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata para ulama tasawuf, semakin kita sering mengulang-ulangi bacaan dan kalimat atau lafaz salawat, itu pertanda bahwa semakin kita memperkenalkan diri kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada yang mengamalkan 100 kali dalam sehari semalam, ada yang sampai 500 kali. Begitu bentuk mahabbah kepada Rasulullah SAW. Di antara beberapa caranya adalah setiap kali kita membaca selawat untuk diri kita, kita perkenalkan kepada Rasulullah SAW. Membaca lagi keduanya, kita memperkenalkan seisi keluarga kita. Membaca lagi ketiganya, kita memperkenalkan agar hidup kita ini membawa keberkahan dan seterusnya. Jadi semakin banyak kita melafazkan kalimat salawat, semakin kita dekatkan nurani dan hati jiwa hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, dan orang-orang sepertinya nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada seluruh hadir jamaah untuk sama-sama membaca salawat secara berjamaah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalaulah seorang hamba engkau merudani riunan niat pemasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pertanda bahwa hamba itu sudah mendapatkan rahmat Allah. Kalaulah seorang umat Rasulullah yang senantiasa dengan penuh rasa kerinduan mengucapkan dan melafazkan salawat, itu pertanda bahwa cahaya di dalam hatinya sudah nyambung cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Tinggal bagaimana kita istiqomah agar hal itu selalu ada di dalam diri dan hidup kita. Jemaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang menjadi tekad utama yang sangat mulia, khususnya di bulan Ramadan. Niji matekakan yang lebih wasada. Ketika hal ini, insya Allah mudah-mudahan dia nanti akan mendapatkan ulaika humul muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, 2 keberuntungan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hidupnya selama di dunia yang kau 100 atau umurnya, maka 100 tahun itu akan mendapatkan keberkahan sampai akhir hayatnya. Yang pertama adalah orang yang punya rasa bahagia dan rasa syukur atas masuknya bulan suci Ramadan, sehingga dengan kegembiraan itu, kebahagiaan itu, kesyukuran itu memang sudah disiapkan dirinya untuk pasokui dan niat pamegai amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah memberikan gambaran kalimat ghufira lahu ma taqaddama min zambi itu bukan hanya sekedar kalimat, tetapi resesena tu engkau marudani. Ada memang di dalam makna hakikat ibadah itu engkau itu tahu si mata naudani narudani yero yasnya ibadah, yasnya amal-amal kebaikan. Contoh, ada orang yang sangat merindukan kapan lagi ada kesempatan untuk melakukan ibadah umrah misalnya atau haji. Tetapi lebih daripada itu, engkau metode 5 rukdani waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab termasuk bulan suci Ramadan. Ya, begini rotandra tanda-tanda orang yang punya rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan niat asyukuru kepada Allah Ta'ala atas masuknya bulan Ramadan. Termasuk diantaranya adalah mereka yang betul-betul hijrah dari yang dulunya jarang melakukan sholat 5 waktu. Alhamdulillah dia niatkan, dia tekadkan di bulan suci Ramadan ini tidak akan lagi meninggalkan sholat 5 waktu sepanjang hidupnya dan seumur hayat hidupnya. Itu dirinya. Terus hal yang lebih luas lagi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalaulah bulan Ramadan yang lalu, kalaulah di tahun-tahun yang lalu, di dalam seisi rumah tangga itu cek ditepun itu mas sempajang meninga dega nenena yero silada toko silada roko dega itu mas sempajang di bolana itu kan makro ya meninga dega kasih tomaton niro lato dega mas sempajang di bolana. Maka bulan ini dia tekadkan satu keluarga, dia sebagai pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia bertekad anak-anaknya, keluarganya, istrinya, menantunya mesti harus hijrah. Dia gak ada sampainya. Sehingga orang tua ini menjadi contoh
Mati dulu wak berjamaah. Karena apa? Tidak ada yang kita bawa menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kita bawa sejak semula, itu fitratan nas. Kemudian termasuk kegembiraan orang-orang yang tidak hanya sekedar melakukan hal yang diwajibkan dan difardukan. Ini kita perhatikan mana apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ada namanya sholat sunat taubat, ada sholat sunat hajat, ada sholat sunat duha, ada qiyamul lail, ada tadarus Al-Quran, ada sedekah jariyah, ada wakaf, ada infak. Semuanya itu sudah muncul di dalam batinnya. Kenapa? Karena tekadnya tadi yang sangat mulia dan naranya rasa gembira itu termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah hakikat ketika kita mengatakan kalimat Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kalimat Allahumma hdina fiman hadait itu permohonan sejagat. Mudah-mudahan orang yang selama ini deka biasa kasih semajang, alhamdulillah berkat doanya orang tuanya, berkat doanya berjamaah orang masjid di tempat ini, misalnya orang-orang yang dulunya berkelima dengan kemaksiatan, dosa dan keseliman, itu perlu hidayah. Biasa kita makan habis, ya kui tapak botonya ni tapak talinga daki, tapak masam aja, tapak tobat. Ya biasa ni tapak liwat tobana, maka dia alhamdulillah wajah nak kasih boto. Wajah tona matipu-tipu, wajah tona makalas, wajah jauh wajah tona mapangafanga, wajah tona masampanya, wajah tona mapuasa. Ini sudah melewati batas. Artinya apa? Pertobatan yang dimaksudkan adalah secara hal yang wajar berdasarkan tuntunan ajaran agama. Itu yang pertama, kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mereka orang yang menyadari hidupnya, bahwa sesungguhnya tidak ada yang tahu pasti seberapa umur yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya Syekh Imamul Ghazali rahimahumullah, seorang waliullah dan ulama besar, memberikan gambaran kepada kita bahwa agurui majapui alim ini menandakan bahwa betapa pentingnya kita bermuhasabah. Hal yang paling simpel, narik koi coba-coba pak kapan mati kinampa. Kita menggunakan mata hati kita, mata batin kita, mencoba mata hati kita itu melihat diri kita sendiri, maka pasti akan terungkap di dalam bahasa, di dalam nurani kita, perbuatan jelek maupun perbuatan baik, perbuatan maksiat maupun perbuatan yang amal jariah akan terungkap di dalam hati kita sendiri. Makanya di pada masyhar nantinya itu orang menonton seperti menonton bareng, nonton bareng. Satu persatu orang ditampilkan di pada masyhar. Berapa triliun pun manusia yang hidup di dunia saat itu, maka sekian banyak pun yang ditampilkan, ditampilkan videonya. Ibaratkan video yang ada di HP akan ditampilkan, dan semua dosa ataupun kebaikan pada saat sampai pada umur balik ya muncul mana ya. Nah deka gawadi masaka tidak ada yang bisa menghapus ketika itu, dan semua manusia yang hidup, bahkan malaikat-malaikat Allah, bahkan semua makhluk-makhluk Allah menyaksikan apa yang diperbuat oleh setiap orang.
Ya kota seratu umuruna tahun tasya dia tahu, ada yang memberikan gambaran bahwa satu hari itu diibaratkan dengan 100 tahun. Begitu lamanya terasa. Aku ini mau tahu, nah turuni pusat tahu, bahkan ada yang mandi dengan darahnya sendiri. Begitu takutnya seperti apa nanti kalau tampil orang semua melihatnya. Sehingga muncul pertanyaan, engkau galanat kasih de nompo mana ni rojai ya coding aja nak kasih nompo mana nah sabak sirita ya ro TV kimahu sepakan darah mengalir keluar di dalam tubuh kita, nangi darah tahu untuk menunggu seperti apa nanti yang tampil di hadapan pengadilan Khalifah berjadi. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ucapkanlah istighfar minimal 100 kali dalam sehari semalam. Saat kita mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, muncul lagi di dalam benak hati kita, pernah saya lakukan doa sebegini, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang malam ada itu Pak Ustaz, engkau mau ponco-ponco, astagfirullahaladzim, ponco-ponco. Setiap muncul, setiap kita merenung menggunakan tasbih atau menggunakan zikir-zikir astagfirullah, muncul lagi dosa yang kita lihat dalam hati, astagfirullahaladzim. Paling pendek kalimat astagfirullah, 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 astagfirullah. Untuk apa? Ini yang hakikat ketiga di bulan Ramadan ini adalah mengembalikan diri fitrah kita. Maksudnya semua orang yang lahir di muka bumi ini itu yuladu ala fitrah, semuanya suci bersih. Anak-anak yang lahir kita semua lahir dengan fitrah suci bersih. Dega kata jadi tak mau bumi tak pemajang bumi termasuk ini kakak. Semua dalam keadaan fitrah bersih dan suci. Apa hakikat hidup itu? Agar nanti pada saat kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah dan suci. Ini yang kita ingin lakukan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mampu kita mengembalikan fitrah kita yang diakhiri nanti bulan Ramadan dengan zakat fitrah. Dan orang-orang seperti itu dia merasa bahagia betul rasa di dalam batinnya, disebabkan karena di bulan suci Ramadan si raga-raga ulan ramalan berbagai macam ibadah dilakukan, rasa kerinduan itu terobati dalam jiwanya, dan saat di akhir-akhir bulan Ramadan ada rasa kesedihan karena sesaat lagi Ramadan akan kembali dan mudah-mudahan tahun depan bisa bertemu kembali. Itulah saat dikumandangkan saat orang merayakan hari Idul Fitri, maka tak terasa air mata lahir dalam dirinya dengan begitu kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai kesimpulan bahwa mudah-mudahan bulan Ramadan ini pertama rasa gembira dan syukur kita, memperbanyak ibadah bukan cuma diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan seterusnya, agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat itu penting sekali agar dapat kita mengembalikan fitrah kita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengembalikan fitrah tersebut dengan ibadah-ibadah yang dilakukan demi untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.